Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Kurnia Dwi Aryani, dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 ya. Nah, pada bab ini saya akan menjelaskan tentang bab ketiga ya. Sebentar. Hasil-hasil dan nilai budaya zaman praaksara. Ini ya. Nah, ini di sini hasil budaya zaman praaksara, ya. Benda-benda peninggalan masa praaksara antara lain zaman batu, di mana zaman batu ini terdiri dari 4 zaman ya. Yang pertama ada zaman batu tua yaitu Paleolitikum, zaman batu madya yaitu Mesolitikum, zaman batu besar Megalitikum, dan satu lagi adalah satu lagi adalah zaman batu tua Paleolitikum, zaman batu madya Mesolitikum, dan zaman batu besar. Ada 4 ya. Nah, batu muda Neolitikum, zaman batu muda. Jadi ada 4 zaman batu ya. Nah, di sini zaman batu adalah zaman ketika manusia mulai mengenal alat-alat yang terbuat dari batu ya. Pada zaman ini bukan berarti alat-alat dari kayu atau bambu tidak dibuat. Alat yang terbuat dari bahan kayu dan bambu mudah rapuh, jadinya batu ya, menggunakan batu. Nah, di sini zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua diperkirakan terjadi sekitar 600.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini alat-alat yang dihasilkan sangat kasar ya. Seperti di sini kebudayaan Pacitan. Alat-alat yang terbuat dari batu yang masih kasar antara lain kapak genggam. Jadi kapak itu batu yang apa sih namanya, yang kasar gitu, tapi udah berbentuk apa ya, pipih. Maksudnya tidak batu bulat, tapi udah agak apa sih namanya, sudah terpecah ya. Pokoknya kasar lah ya. Nah, kapak genggam ini kapak yang tidak bertangkai, yang digunakan dengan cara menggenggam, fungsinya untuk menggali umbi, memotong dan menguliti binatang ya. Jadi kapak genggam adalah batu yang bisa digenggam, kayak semacam kalau sekarang mah batu genteng atau apa gitu ya, bisa itu gitu ya. Secara logikanya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kapak perimbas. Kapak perimbas atau koper. Fungsinya untuk merimbas kayu atau memecah tulang, ya, dan sebagai senjata, ya itu. Kapak pacitan dan kapak perimbas. Kapak genggam dan kapak perimbas. Jadi sama kapak ini adalah alat untuk memotong pada zaman dulu sebelum ada pisau, ya. Selanjutnya adalah kebudayaan ngadong. Alat yang terbuat dari batu dan tulang tanduk binatang seperti alat serpih atau flakus ya. Alat serpih terbuat dari batu yang berbentuk kecil seperti fungsinya mengiris daging atau memotong buah-buahan. Alat dari tulang yang ada tanduk binatangnya. Alat ini berfungsi sebagai alat penusuk, penggoreng, tombak, pendukung kebudayaan dari jenis Homo, manusia purba Homo. Ya, itu. Nah, itu merupakan zaman tua, Paleolitikum ya. Jadi masih kasar, belum dihaluskan. Nah, zaman batu muda atau Mesolitikum. Mesolitikum ini zaman batu muda diperkirakan berlangsung 20.000 tahun yang lalu. Nah, selama masa Holosen, dalam zaman ini alat-alat yang dihasilkan sudah baik karena dari batu sudah mulai diubah ke halus ya.
yang diperlukan. Berarti manusia zaman dahulu pola berpikirnya sudah berkembang. Jadi kata siapa manusia purba itu bodoh? Manusia purba itu pintar ya. Dia mulai berkembang mencari apa sih namanya yang orang atau manusia belum bisa, dia menciptakan ya. Dia yang menciptakan seperti itu. Pada zaman ini manusia sudah mengenal tempat tinggal agak tetap ya, bukan nomaden lagi, serta kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaannya adalah Abris Sosroch adalah sebuah gua ceruk dalam batu karang untuk tempat berlindung. Jadi Abris Sosroch adalah gua ya, bukan gue tapi gua ya. Gua tersebut digunakan sebagai tempat tinggal manusia zaman praaksara. Jadi dulu itu belum ada rumah, jadi tinggalnya goa. Goa itu dibuat juga ya dari mungkin gunung atau apa dikikir gitu ya, sampai bisa untuk berteduh dari panas dan hujan ya. Sampah dapur atau kojek kojek Kenmendinger ya. Sampah dapur ini berbentuk kulit seafood dan kerang yang menumpuk membentuk bukit selama ribuan tahun sehingga sudah menjadi fosil. Pendukung kebudayaan ini adalah manusia Papua Melansoid ya. Kapak Sumatera atau pebble. Kapak Sumatera terbuat dari batu kali yang dipecah. Berjenis kapak genggam yang sudah digosok walaupun belum halus. Kapak ini ditemukan di daerah Sumatera ya, yaitu Aceh dan Medan. Batu pipisan berfungsi menggiling makanan, menghaluskan cat merah, diperkirakan berkaitan dengan upacara keagamaan ya atau kepercayaan. Batu pipisan terdiri atas penggilingan dan landasan. Nah, selanjutnya kita ke zaman batu muda. Zaman batu muda adalah Neolitikum. Tadi zaman batu tua Paleolitikum, zaman batu Madya Mesolitikum, dan zaman batu muda adalah Neolitikum. Nah, di sini zaman Neolitikum ditandai dengan pembudidayaan tumbuh-tumbuhan dan pemeliharaan. Ya. Perkembangan zaman batu muda sudah sangat maju dari zaman sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya migrasi secara gelombang penduduk Proto-Melayu dari Yunan ke Cina Selatan ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pendatang baru tersebut membawa kebudayaan kapak persegi. Jadi nenek moyang kita itu memang berpindah-pindah nomaden ya. Yaitu mencari daerah yang subur sampailah ke Indonesia. Ya karena Indonesia tanahnya subur, tumbuh-tumbuhannya masih asri gitu ya, ikannya masih banyak gitu. Nah, zaman Neolitikum peralatan dari batu sudah digosok halus yaitu antaranya adalah kapak persegi. Ya. Kapak persegi, pemberi nama kapak persegi berasal dari von Gelder, yaitu kapak yang berbentuk memanjang, penampang lintang, berbentuk persegi panjang atau trapesium. Nah, kapak persegi ini ditemukan oleh sarjana Belanda ya. Ya, peninggalan dari masa praaksara. Di Indonesia bagian timur ditemukan Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan di Kalimantan. Penemuan dari kapak persegi ini ya. Berdasarkan penemuannya, ada yang dapat disimpulkan bahwa penyebaran kebudayaan kapak persegi dari Asia daratan ke Pulau Nusantara melalui jalur darat, yaitu Asia, Yunan, Cina Selatan. Asia Tenggara, Semenanjung Malaka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Nah, selanjutnya adalah kapak lonjong. Kapak lonjong adalah kapak yang penampangnya berbentuk lonjong atau bulat seperti telur. Nah, selanjutnya.
Pada ujungnya melancip ditempatkan tangkai, kemudian diikat menyiku. Kapak lonjong yang besar disebut Belgian bell, yaitu dan yang kecil disebut clean bell. Kapak lonjong sering disebut kapak Irian karena banyak ditemukan di daerah Irian Jaya. Nah, selanjutnya ada perhiasan juga dari zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Perhiasan di sini adalah jenis perwujudan dari gelang, kalung, anting, ya, berbahan bakunya adalah batu indah dari Chalcedon. Ya, sebelum ada emas, itu zaman batu atau manik-manik sudah dari zaman dulu sudah dibentuk kerajinan perhiasan. Ya. Selanjutnya adalah tembikar. Tembikar ini pecahan tembikar ditemukan pada lapisan Kejoken Mendinger di Sumatera, di bukit-bukit pasir pantai selatan. Tembikar ini mempunyai hiasan motif tenun. Di Sumbawa banyak ditemukan di Priuk, belanga yang berisi tulang-tulang manusia. Pakaian, nah selanjutnya adalah ditemukan juga pakaian. Pakaian ada hiasan tembikar yang bermotif tenun membuktikan bahwa masyarakat praaksara sudah mengenal pakaian. Jadi selain kapak lonjong, kapak persegi, perhiasan, tembikar juga pakaian untuk zaman Neolitikum atau zaman batu muda, ya. Selanjutnya zaman Megalitikum. Nah, zaman Megalitikum ini adalah zaman batu besar, ya. Berkembang di Indonesia sejaman dengan Neolitikum dan zaman logam. Disebut dengan zaman batu besar karena banyak peninggalan yang terbuat dari batu-batu besar, ya. Antara lain menhir. Menhir apa? Menhir adalah tugu batu, ya. Tugu batu besar yang didirikan menjulang ke atas berfungsi sebagai media pemujaan terhadap roh nenek moyang. Menhir juga ditemukan di daerah Pasemah, ya. Jadi menhir itu adalah tugu batu besar. Dolmen, ya. Selanjutnya adalah dolmen. Dolmen adalah meja batu yang merupakan tempat persembahan, ya, sesajen-sesajen untuk roh nenek moyang atau dewa-dewa. Selanjutnya ada sarkofagus, ya, adalah keranda. Nah, sarkofagus berbentuk palung dan lesung namun mempunyai tutup kayak semacam peti, ya, peti jenazah. Nah, selanjutnya adalah kubur peti mayat, ya. Kubur batu terdiri atas 4 dinding papan batu yang satu kan lepas atap satu sama lainnya. Jadi kubur batu ini ditemukan di daerah Pasema, Wonosari, Cepu, dan Cirebon. Nah, selanjutnya adalah punden berundak. Punden berundak adalah bangunan bertingkat untuk pemujaan roh nenek moyang. Nah, punden berundak banyak ditemukan di daerah Lebak, Banten, Ciledug, Leles, Garut, dan Kuningan. Nah, waruga juga kubur batu. Waruga ini terbuat dari batu besar yang berbentuk kubus dan bulat. Waruga banyak ditemukan di Sulawesi Utara. Ya. Arca ini patung, ya, patung yang terbuat dari batu besar berbentuk hewan atau manusia yang melambangkan nenek moyang. Arca berarti yang kita temukan arca-arca itu ada di Candi Borobudur, ya. Selanjutnya ada zaman logam, ya. Zaman logam ini beda dengan zaman batu, ya. Batu itu dari batu, kalau logam dari besi, ya. Zaman logam adalah zaman yang sewaktu manusia sudah mampu membuat alat perlengkapan hidupnya dari logam, ya. Teknik pembuatan alat-alat dari logam ini dilakukan dengan melebur terlebih dahulu biji logam. Nah, di sini zaman tembaga, ada zaman tembaga, ya. Lalu ada zaman perunggu, zaman nekara. Nah, zaman nekara ini seperti ini, ya. Nih contohnya, ya. Zaman nekara. Nekara apa sih?
Zaman nekara itu ada di zaman perunggu. Nekara adalah genderang besar seperti dandang tertutup terbuat dari perunggu berpinggang, ya. Lalu ada bejana perunggu, ya. Ada kapak corong, ada arca perunggu, ada benda-benda perunggu, gerabah, manik-manik. Nah, yang paling modern lagi ada zaman besi, ya. Zaman besi ini sudah mulai ya pembuatan mata kapak, pisau, sabit, ujung tombak, gelang dan pedang, ya. Jadi zaman batu terbagi menjadi 4, zaman batu tua, zaman batu madya, zaman batu muda, dan zaman batu besar. Selanjutnya adalah zaman logam. Ada zaman tembaga dan zaman perunggu, serta zaman besi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.